Cocky little son of a Snake. Circle is me. It's alright. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Well, rasanya udah lama juga ya kita nggak membahas film yang dibintangi oleh sang kanibal yang satu ini. Oleh karena itu, kali ini Om akan membahas sebuah film bergenre fantasi, yaitu Chaos Walking, yang dirilis pada tahun 2021. Di mana ini merupakan adaptasi dari serial novel berjudul sama yang ditulis oleh Patrick Ness. Bisa dibilang kalau film ini didukung oleh banyak aktor ternama. Sebut saja ada Tom Holland dan Daisy Ridley sebagai duet karakter utama. Ada pula sang kanibal kesayangan kita semua, yakni Om Mads Mikkelsen, serta Abang Nick Jonas, Mbak Cynthia Erivo, Om Damian Bichir, dan Mas David Oyelowo. Singkatnya, film ini berkisah tentang peradaban manusia yang tinggal di planet baru, di mana karena suatu hal, tempat ini hanya dihuni oleh para lelaki saja. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan bersetting pada sebuah planet tahun 2257 sebelum Masehi yang dihuni oleh koloni manusia, di mana mereka menyebutnya sebagai New World. Setelah itu kita pun akan berkenalan dengan seorang pemuda bernama Todd Hewitt. Dikisahkan kalau di sini, apapun yang sedang dipikirkan dapat terlihat atau diketahui oleh orang lain. Kemampuan unik ini pun mereka sebut dengan noise. Dan menurut penjelasan buku novelnya, ini adalah pemikiran manusia yang tidak disaring. Dan tanpa ada filter itu, maka manusia adalah kekacauan yang bisa berjalan, atau disebut juga dengan chaos walking. Namun hal ini kerap menyusahkan Todd dikarenakan usianya yang masih remaja dan selalu mempertanyakan segala hal di dalam hati. Jadi terkadang membuat risih orang di sekitar. Dia pun pergi ke pemukiman tempat asalnya yang bernama Prentice Town. Todd pun diganggu oleh seorang pemuda bernama Davy yang merupakan anak sang wali kota, di mana dia pun langsung membalas menggunakan kemampuan noise-nya untuk memunculkan sebuah ular dan membuat kuda yang ditunggangi Davy terkejut. Hal ini pun diapresiasi oleh sang wali kota di tempat tersebut, yaitu David, karena pada dasarnya untuk membuat ilusi membutuhkan kemampuan yang lebih. Setelah itu Todd pun pulang ke rumah. Di sana dia tinggal bersama ayahnya bernama Ben dan pamannya, yaitu Killian, di mana keluarga ini menggantungkan hidupnya dari berladang. Adegan pun berganti dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang berisi sekumpulan astronot. Namun, terjadi sebuah bencana di mana pesawat itu lepas kendali dan meluncur jatuh ke planet tempat Todd tinggal. Gak lama setelah itu, di saat Todd dan keluarganya sedang beraktivitas, mereka mendengar suara dari dalam rumah. Saat mengecek, Todd melihat ada seorang pencuri yang langsung berlari ke dalam hutan. Sontak dia pun langsung mengejarnya, hingga sampai ke sebuah lokasi yang terlihat asing, karena terdapat puing-puing pesawat luar angkasa milik sang wanita sebelumnya. Atas temuan ini, dia pun ingin melaporkannya kepada sang wali kota secara diam-diam. Namun karena terus memikirkannya di dalam hati, semua orang di desa jadi tahu. Dan sang wali kota pun langsung menyuruh para penduduk untuk memeriksa tentang kebenaran hal ini. Dan saat kembali ke lokasi tersebut, Todd pun dikejutkan dengan sesosok wanita. Dikarenakan dia adalah orang yang paling muda di desa dan tidak pernah melihat wanita sebelumnya. Karena dari kecil sudah diceritakan kalau wanita hanyalah sebuah mitos dan telah punah dari planet itu sejak puluhan tahun yang lalu.
Wanita ini pun berusaha kabur dari sana. Namun David menggunakan kemampuan noise untuk membuat ilusi pagar kayu agar dapat meringkus wanita tersebut. Alhasil dia pun dibawa David ke dalam rumahnya untuk diinterogasi, di mana sang wali kota menjelaskan kalau semua wanita telah musnah dari tempat tersebut dan para lelaki yang tinggal di sana adalah manusia terakhir yang masih bertahan hidup. Hal ini terjadi di saat koloni manusia yang ingin bermukim di planet tersebut diserang oleh para penduduk asli di sana dan membunuh semua wanita yang ada. Karena itulah di desa ini ditinggali oleh para lelaki saja. David pun bertanya, apa tujuan kamu mendarat di planet ini? Dan dijawab kalau dia dan timnya datang ke sana untuk observasi. Namun, terpaksa melakukan pendaratan darurat karena kapal luar angkasanya mengalami kerusakan. Dan hanya dia yang selamat dari kecelakaan naas itu. David pun pergi keluar untuk berdiskusi dengan para warga, lalu menyuruh anaknya menjaga wanita ini. Namun dengan sombong, David malah bermain-main dengan barang yang ada di dalam tas sang wanita. Lalu tanpa sengaja mengaktifkan sebuah alat yang merupakan senjata modern semacam bom sinar, kemudian merusak rumah tersebut hingga semua orang menjadi panik. David yang melihat langsung bergegas masuk ke dalam. Tapi sial, wanita itu telah menghilang dari ruangan dan tanpa diketahui tengah bersembunyi di bawah rumah tersebut. Dan tanpa sengaja, dia mendengar percakapan David dengan seseorang yang dikenal sebagai The Preacher, yang artinya adalah pengkhotbah, di mana David berniat untuk membajak pesawat induk sang wanita agar dapat menguasai planet itu. Alhasil, sang wanita yang mendengar hal ini tentu merasa cemas dan segera kabur dari sana. Todd yang ada di luar tampak bingung dengan kejadian ini, tapi akhirnya pulang ke rumah untuk membantu ayahnya berkebun. Namun saat pergi ke dalam gudang, dia pun terkejut dengan sosok wanita yang sedang bersembunyi di sana. Tapi tak lama kemudian, seorang anak buah David juga datang ke tempat itu dan bertanya, apakah mereka melihat wanita asing tersebut. Ben sebenarnya sadar kalau Todd seperti menyembunyikan sesuatu. Namun dia membela anaknya dan berkata kalau mereka semua tidak mengetahui apapun. Lalu setelah orang itu pergi, mereka semua pun pergi ke dalam gudang dan menemui wanita itu. Awalnya Hillian berniat melaporkan hal ini karena nggak ingin mencari masalah dengan sang wali kota. Namun atas dasar kemanusiaan, Ben melarangnya. Lalu saat kembali sendirian di dalam gudang, wanita ini pun menemukan sebuah motor listrik yang terbengkalai dan mencoba untuk memeriksanya. Sedangkan di dalam rumah, para lelaki berdiskusi tentang langkah yang akan diambil. Killian pun masih bersikeras untuk melaporkan hal ini. Karena jika sang wali kota mengetahuinya, maka akan timbul masalah yang lebih besar. Ben pun juga terlihat bimbang, karena kalau kita lihat, dia sepertinya mengetahui sesuatu yang mungkin tidak diketahui semua orang. Oleh karena itu, dia pun menyuruh Todd untuk pergi dari pemukiman tersebut, serta mengajak sang wanita menuju sebuah lokasi yang aman. Sebelum pergi, Ben pun berpesan kepada anaknya, jika nanti menemukan sebuah pemukiman, jangan pernah mengatakan kalau dia berasal dari Prentice Town. Tapi sialnya, saat ingin pergi, David pun datang bersama anak buahnya. Dan di saat yang bersamaan, sang wanita terlihat telah berhasil memperbaiki motor sebelumnya. Pada momen ini, David mengetahui kalau sang wanita tengah bersembunyi di dekat sana karena menemukan jaketnya yang tak jauh dari rumah Ben. Dan benar saja, saat ingin memeriksa area gudang, wanita itu langsung menerobos keluar menggunakan sepeda motor. Sontak semua orang menjadi kaget, di mana Ben langsung disuruh pergi menggunakan kuda. Tapi naas, Killian pun tertembak di dada oleh anak buah David dan tewas di tempat karena berusaha membantu wanita itu. Alhasil, aksi kejar-kejaran diselingi rentetan tembakan pun terjadi, di mana Todd akhirnya berhasil mengejar sang wanita, tapi mereka berdua pun terjatuh ke dasar bukit. Kaki kuda milik Todd pun cedera parah, hingga dia harus membunuh hewan itu untuk menghilangkan penderitaannya. Dan saat kedua orang ini bertemu, sang wanita mengira kalau Todd adalah bagian dari orang yang tengah memburunya.
Tapi dia menjelaskan kalau hanya ingin membantu sang wanita pergi dari sana untuk menuju tempat pemukiman yang sebelumnya telah diberitahu oleh sang ayah, di mana lokasi menuju tempat itu hanya bisa dilihat dari proyeksi pikirannya Todd. Jadi mau tidak mau, mereka berdua harus melakukan perjalanan bersama sebelum David dan para anak buahnya kembali mengejar. Namun di tengah perjalanan, mereka pun mendapat anggota baru, yakni anjingnya Todd bernama Menshi. Di tempat lain, David yang kehilangan jejak mulai mencari petunjuk dari puing-puing pesawat dan memerintahkan semua orang di desa agar membantu dirinya menemukan keberadaan sang wanita. Kita kembali ke Todd yang sedang beristirahat dan hendak mencari makanan di sungai. Tapi terlihat yang dia tangkap bukanlah ikan, melainkan seekor binatang tentakel yang biasanya tidak ditemukan di dalam sungai. Jadi ya, bisa dibilang, walau flora planet itu mirip dengan yang ada di bumi, tapi ekosistem fauna di sana sangatlah berbeda. Iklim cuacanya pun tak jauh berbeda. Hanya saja tidak ada malam hari. Jadi selama 24 jam, matahari akan terus bersinar. Dan untuk yang belum terbiasa, mungkin akan bingung dalam menentukan waktu. Pada momen ini pun, timbul suatu ketertarikan terhadap lawan jenis di dalam diri Todd. Karena ya memang ini adalah pertama kalinya dia berjumpa dengan seorang wanita. Jadi wajar sajalah ya kalau dia sedang dalam masa puber. Lalu setelah beberapa saat, di saat berteduh dari hujan, wanita itu pun memberitahu nama aslinya, yaitu Viola. Namun di satu sisi, Todd yang sedang kedinginan malah memikirkan ingin mencium bibir hangat Viola. Di mana sialnya, hal tersebut tergambar pada proyeksi pikirannya. Jelas Viola merasa tersinggung dengan hal ini. Tapi ya mau gimana lagi, karena Todd hanyalah seorang pemuda normal yang masih memiliki hawa nafsu. Di mana hal ini pun berlanjut pada esok hari, seperti saat tertidur ataupun sedang berjalan. Dan hanya Viola lah yang sedang Todd pikirkan. Namun di tengah perjalanan, Todd pun tiba-tiba panik lalu menyuruh untuk bersembunyi dikarenakan mereka sedang berada di kawasan pemukiman para penduduk asli planet itu dan menyebutnya sebagai Speckle. Todd pun menjelaskan kalau makhluk itulah yang telah membunuh ibunya serta semua wanita yang ada. Dan pada akhirnya, perkelahian pun tak terhindarkan, di mana dia harus berhadapan dengan Speckle bertangan satu dan saling adu mekanik di dalam sungai. Namun di saat Todd ingin memberikan serangan terakhir, Viola pun menghentikannya. Lalu tanpa disangka, setelah kalah, makhluk ini juga mundur dengan tenang. Tidak seperti yang diceritakan kalau mereka adalah sosok buas nan haus darah yang telah membantai para wanita di desa Todd. Jelas hal ini menimbulkan pertanyaan, di mana Viola menduga kalau para Speckle hanya menyerang untuk membela diri, dikarenakan manusia yang datang ke sana memang berniat untuk menjajah dan menjadikan planet itu sebagai tempat tinggal barunya. Jadi bisa dibilang kalau para Speckle menganggap manusia sebagai alien yang harus diusir. Lalu, setelah berjalan beberapa saat, tibalah mereka di sebuah pemukiman bernama Farm Branch. Todd pun tampak terkesima dengan keadaan tempat itu, yang terlihat lebih asri bahkan memiliki peternakan lengkap dengan hewannya. Todd pun bertemu dengan seorang pria dan diajak untuk bertemu dengan wali kota di sana. Saat masuk ke dalam, Todd pun makin terkejut karena di sana terdapat banyak wanita. Padahal dari kecil dia sudah diberitahu bahwa semua wanita di planet itu telah musnah akibat dibunuh oleh Speckle. Dan tanpa diduga, ternyata sang wali kota pun adalah seorang wanita bernama Hildy. Di tempat lain, David dan para pasukannya tengah beristirahat di pinggir danau, lalu mendapat info kalau Todd sedang menuju Farm Branch. Di sana pun sang wali kota berbicara dengan The Preacher yang aslinya bernama Aaron. Dia ini ya adalah orang religius yang sangat fanatik, di mana Aaron menganggap kalau kedatangan Viola adalah sebuah bencana besar dan berniat untuk membunuhnya. Lalu dia pun berpisah dari rombongan tersebut agar dapat leluasa melancarkan aksinya.
Kita kembali ke Far Branch. Di tempat ini, Todd diterima dengan baik. Namun setelah berkata kalau berasal dari Prentice Town, sang wali kota langsung bersikap berbeda dan seperti menyimpan sebuah rahasia. Viola pun turut menceritakan kenapa dirinya bisa terdampar di planet tersebut. Lalu sang wali kota juga bercerita kalau ada suatu tempat yang merupakan awal mula manusia pertama kali mendarat di planet itu dan menyarankan agar pergi ke sana. Saat di kamar, Todd pun memberitahu Viola kalau dia memiliki sebuah buku catatan peninggalan sang ibu. Namun dia tidak bisa membacanya karena Aaron telah membakar semua buku yang ada saat dia masih kecil. Serta ayahnya pun tidak mengajari Todd untuk membaca atau menulis. Jadi bisa dibilang kalau pemuda ini buta aksara. Viola pun menawarkan diri untuk membacakannya, di mana isi catatan itu bermula saat ibunya sampai di planet tersebut. Seperti kita tahu kalau para lelaki yang ada di sana mendapat kemampuan unik, yaitu noise, namun tidak dengan para wanita. Hal ini menimbulkan polemik tersendiri dikarenakan para wanita tidak tahan dengan isi pikiran para lelaki. Tapi Aaron menganggap kalau noise adalah suatu berkah dari Tuhan dan wanita adalah makhluk yang tidak mempunyai jiwa karena tidak diberi kemampuan unik tersebut. Alhasil para lelaki yang ada di Prentice Town dihasut oleh Aaron untuk membunuh semua wanita yang ada. Sontak hal ini membuat Todd kaget dikarenakan selama ini sang ayah telah berbohong tentang kebrutalan Speckle karena kenyataannya yang telah membunuh ibunya adalah para lelaki di kota Prentice Town. Namun tanpa mereka sadari, ternyata David dan pasukannya telah sampai di kota tersebut, di mana sang wali kota serta para penduduk Far Branch langsung mengangkat senjata dan bersiap menyambut kedatangan para pria ini. Tapi David masih mencoba untuk berdialog dan bilang kalau dia datang dengan damai serta hanya ingin mencari Viola. Dia pun menceritakan rencananya untuk mengambil alih kapal induk dari koloni wanita tersebut, lalu menyarankan agar warga Far Branch mau bekerja sama. Tapi salah satu warga di sana langsung berteriak kalau David adalah seorang pembohong. Dan seketika, pria itu langsung ditembak mati. Para warga dan wali kota pun tidak bisa melawan, dikarenakan David adalah pemilik noise yang kuat dan dapat mempengaruhi mental seseorang. Apalagi para pasukannya pun memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Seorang warga Far Branch pun menghampiri Viola dan berniat untuk menyerahkannya kepada David. Namun, karena kalah adu mekanik, pria itu malah berhasil dilumpuhkan dalam keadaan terikat. Di mana hal ini membuat Todd takjub. Setelah itu langsung pergi dari sana. Tapi sialnya mereka bertemu dengan Aaron dan dengan terpaksa masuk ke dalam satu gudang berisi para warga yang tengah berlindung. Lalu dengan licik, David pun memanfaatkan Ben dan memintanya agar Todd mau menyerahkan Viola dengan damai. Kemudian saat masuk ke dalam, ayah dan anak ini pun tampak bahagia karena dapat bertemu kembali. Di mana Todd juga langsung bertanya tentang kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan sang ayah. Dan Ben pun hanya bisa meminta maaf karena pada saat itu tidak dapat berbuat apapun terhadap kekejaman Aaron dan David. Gak lama, akhirnya Ben keluar bersama Viola. Namun tanpa diduga, ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Ben. Di mana Viola yang asli tengah lari bersama Todd dan berniat pergi menggunakan perahu. Tapi tanpa disangka, Aaron pun muncul dan dengan nekat mengejar mereka sambil naik kuda walau harus melintasi sebuah sungai. Dan dengan penuh perjuangan, kedua orang ini berusaha lolos dari kejaran pria gila tersebut. Sayangnya Viola berhasil diseret masuk ke dalam air. Sontak Todd berusaha untuk menolong dan pada akhirnya dapat lolos dari kejaran Aaron. Namun naas, anjingnya malah terbunuh dalam aksi tersebut. Jelas Todd sangat terpukul dengan musibah ini. Bahkan dia tidak berkata apapun saat mereka berhasil naik ke tepi sungai. Gak lama setelah itu, mereka pun menemukan sebuah kapal induk generasi pertama yang dahulu datang ke planet tersebut. Fiona pun berencana turun ke bawah karena dia yakin kalau di dalam tempat itu dia dapat mengirimkan sinyal darurat untuk meminta bantuan. Alhasil, ruangan demi ruangan pun mereka lalui. Dan bisa dibilang kalau pesawat ini memang sangat besar, layaknya sebuah bahtera Nuh.
FYI sedikit info ya, dalam agama Samawi, Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dibangun atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nabi Nuh, keluarga, kaumnya yang beriman, dan kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari musibah air bah. Pencarian akan Bahtera Nuh pun telah berlangsung setidaknya sejak zaman Eusebius atau antara tahun 275 hingga 339 Masehi, dan kisah tentang ini pun mempunyai beberapa versi. Jadi jika kalian ingin tahu lebih lanjut, monggo tanya aja ke Mbak yang satu ini ya. Akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju, di mana Viola langsung mencoba mengaktifkan sinyal darurat. Tapi naas, sistemnya mengalami error sebab antena untuk mengirim gelombang tersebut telah lepas. Todd pun berencana untuk memasangnya kembali. Walaupun di dalam hati, dia sebenarnya nggak ingin Viola pergi dari planet tersebut. Namun hal ini harus dilakukan agar Viola dapat keluar dengan selamat. Dan setelah sedikit berjuang, akhirnya Todd berhasil memasang kembali antenanya. Namun, tanpa mereka sadari, David juga telah mendekat bersama para pasukannya. Lalu saat Viola ingin mengirim sinyal, tiba-tiba Aaron pun menyergap dari belakang dan berusaha untuk membunuhnya. Tapi untung, dia dapat membakar orang tersebut menggunakan peralatan miliknya. Kemudian langsung mengirim sinyal untuk meminta bantuan. David yang telah sampai pun mengancam Todd agar keluar bersama Viola. Jika tidak, dia akan membunuh Ben. Dan dengan terpaksa pemuda ini akhirnya muncul. Namun David tidak menepati janji dan langsung menembak Ben. Hal ini jelas membuat Todd emosi, di mana akhirnya sang Spider-Man muda ini pun akan beradu mekanik dengan sang dokter kanibal. Di tengah perkelahian ini, Todd pun tertembak pada bagian lengan, di mana dia juga makin dibuat pusing oleh perangkap ilusi yang dibuat oleh David. Namun saat di ujung tanduk, Todd pun mampu menggunakan kemampuan yang sama, lalu membuat ilusi dengan menunjukkan sosok ibunya, serta sekumpulan wanita yang dahulu dibunuh. Sontak hal ini membuat sang wali kota trauma. Lalu saat dia lengah, Viola pun muncul memberikan serangan terakhir dan membuat David terjatuh ke dasar kapal. Walau telah menang, Todd mulai hilang kesadaran akibat pendarahan pada lukanya. Tapi nggak lama, terlihat kalau di langit muncul sebuah pesawat. Scene pun berganti di mana Todd tersadar kembali dan semua lukanya telah terobati bersama Viola di sampingnya. Lalu menjelaskan kalau saat ini pesawat koloni yang dia panggil telah datang, di mana ini merupakan kapal induk gelombang kedua. Karena itulah Viola pun memutuskan akan menetap di planet tersebut. Dan hal ini tentu membuat Todd senang karena dia masih mempunyai kesempatan untuk mendekati Viola. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, cukup unik juga ya jalan ceritanya. Ya, walaupun bisa dibilang kalau film ini tidak sesukses versi novelnya yang memenangkan banyak penghargaan. Kalau Om tebak mungkin saja hal ini terjadi akibat faktor internal yang kurang rapih. Sebab faktanya ada 7 orang penulis skenario yang silih berganti mengubah naskahnya sebanyak belasan kali. Padahal premis yang disajikan pasti membuat orang penasaran. Namun terlepas dari itu semua, film ini wajib kalian tonton. Karena Om yakin kalian pasti akan terhibur dan dimanjakan dengan sinematografi tentang dunia distopia, apalagi jika telah membaca keseluruhan novelnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.